Oke, teman-teman, seperti yang saya janjikan, kita akan belajar nanti tentang bagaimana mengatur settingan-settingan yang kita pelajari minggu lalu ya. Supaya kita tahu letaknya di mana, bagaimana mengubahnya. Sekaligus nanti kita akan belajar bagaimana itu difungsikan, bagaimana itu kita praktekkan. Oke, stay tune, tunggu. Kita akan lihat setiap bagian-bagiannya. Ya, jadi ini adalah tombol dialnya yang bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri ya, untuk mengubah settingan. Nah, defaultnya adalah settingan kecepatan. Nah, kita akan lihat nanti perubahannya, bisa kita lihat di layar LCD-nya. Ya, jadi kita bisa lihat ketika dialnya diubah, maka tampilan bisa kita lihat ya. Kecepatan itu adalah indikator kecepatan. Kecepatannya berubah sesuai perubahan dial. Oke, nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan tombol menu quick ya, disimbolkan dengan key. Dengan dipencet tombol key, kita akan melihat bahwa ada tanda di LCD di mana menu itu kita pilih, dan kita ketika dial kita gerakkan, nah di sana kita lihat perubahan-perubahannya. Ya, lalu bagaimana cara kita mau mengubah diafragma? Nah, ada beberapa cara. Tadi karena dialnya itu default untuk kecepatan, maka kalau kita mau mengubah diafragma, ada dua hal yang harus kita lakukan. Kita harus pencet dulu tombol AV. Nah, dia akan kita lihat ya, ada highlight yang geser dari angka 125 ke 4. Sekarang ketika Mas Daru mengubah dialnya, maka yang berubah adalah diafragma. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, seperti tadi, menggunakan tombol quick access atau key. Nah, kita lihat yang terhighlight adalah diafragma. Kita pilih diafragma. Nah, ketika kita gerak-gerakkan, indikator diafragmanya yang berubah. Nah, cara yang kedua sama seperti yang tadi, kita bisa menggunakan tombol quick access ya, dengan tombol view. Nah, kita pilih di highlight mana yang mau kita ubah. Kalau kita highlightnya ke ISO, berarti setiap kali dial diputar, ISO-nya lah yang berubah. Oke, jadi itu cara untuk mengubah settingan kita. Saat ini kamera kita disetting pada kecepatan 1/125, f5,6 dan ISO 800. Dan dalam pencahayaan ini kira-kira pas ya, karena teman-teman bisa lihat ya, indikator yang kedip-kedip itu mendekati angka 0 di sekitar itu. Nah, kemudian ini sudah pas kan, ini sudah kira-kira ideal pencahayaan ketika difoto. Nah, nanti hasilnya kira-kira akan pas pencahayaannya. Nah, tapi mungkin karena kita motret banyak orang, kita ingin diafragmanya lebih depth of field-nya lebih luas. Oleh karenanya kita harus menutup ya, menyempitkan diafragmanya, yaitu caranya dengan menaikkan angkanya ya. Kita akan ubah seperti tadi caranya, kita pilih dulu menu yang berubah, kita jadikan 8 misalnya, jadi dia naik berapa stop? 1, 2, 3 stop. Nah, otomatis dengan intensitas pencahayaan yang sama, dengan ISO yang sama, ketika diafragma berubah, pasti kita akan indikatornya menjadi turun, karena pasti hasilnya akan kurang tercahayai atau under exposure. Oleh karenanya kita perlu menyesuaikan variabel yang lain. Misalnya apa? Berarti kecepatan kita turunkan. Nah, misalnya kecepatan kita turunkan, nah akhirnya dia naik lagi kan, menjadi seimbang lagi. Nah, tapi bagaimana kalau sudah kecepatannya sangat rendah, masih belum seimbang? Nah, padahal kita nggak ingin terlalu lambat kan. Nah, kita bisa kecepatan misalnya kita tahan di 1/80, ISO-nya yang kita ubah bisa kita naikkan atau kita turunkan, sehingga kita bisa mendapatkan diafragma yang lebih sempit lagi. Nah, ini ada di karena over, diafragma mau kita naikkan lagi, boleh kita naikkan, kita naikkan angkanya atau kita tutup, kali 1 stop lagi. Nah, dia menjadi seimbang lagi. Jadi gitu ya, kita selalu mencari keseimbangan supaya mendapatkan
tingkat pencahayaan yang ideal. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan ketika kita menggunakan kecepatan yang lambat, dalam hal ini saya set di 1/15, dengan kecepatan sekian dengan ISO 100, dalam pencahayaan ini saya menggunakan f8 supaya bisa seimbang ya, sesuai dengan yang tadi teman-teman terima penjelasannya. Nah, kita akan melihat bahwa dengan kecepatan lambat ini akan ada gerakan yang terekam ya. Kita akan lihat. Nah, kita bisa melihat ada gerakan kain yang diputar-putar. Berikutnya, kebalikan dari tadi, sekarang saya ingin membuat foto yang dengan efek freeze ya, sehingga gerakan seolah menjadi terdiam. Makanya saya naikkan kecepatan menjadi 1/160, lalu F-nya saya pertahankan 8. Nah, supaya pencahayaannya kembali seimbang, maka ada komponen lain yang diubah. Dalam ini saya memilih mengubah ISO. Saya naikkan ISO-nya ya, sehingga dapat lagi keseimbangan di titik tengah tadi dengan mencoba mendapatkan efek freeze. Nah, kita lihat sekarang seperti terdiam atau menjadi beku. Saya ingin memperlihatkan pembuatan foto dengan diafragma yang kita buka, karena kebetulan menggunakan lensa kit, jadi lensa ini hanya mampu paling besar bukaannya, paling lebar bukaannya itu di 3,5. Tapi karena saya menggunakan focang length di 35, dia di f5. Kita akan lihat. Ya, itu hasilnya. Selanjutnya, karena saya ingin kedua subjek ini terlihat tajam semuanya, maka saya luaskan depth of field-nya. Caranya gimana? Ya, saya berarti harus menutup diafragmanya, artinya angkanya saya naikkan. Nah, dalam hal ini saya naikkan ke f10. Nah, supaya pencahayaannya tetap seperti yang kita harapkan seperti tadi, ada komponen lain yang disesuaikan. Dalam hal ini saya menyesuaikan, mempertahankan kecepatan, lalu menambahkan ISO. Ya, ISO saya set di 800. Kita akan lihat hasilnya. Nah, kita lihat perbandingannya ya, hasilnya keduanya sekarang terlihat sama-sama tajam. Berikutnya akan kita tunjukkan ketika kamera ini dipaksa ya, dalam tanda petik, dengan ISO yang tertinggi. Nanti kita bisa lihat efeknya. Nah, terlihat kualitasnya menjadi lebih kasar dibandingkan kalau gambar yang kita ambil dengan ISO yang rendah. Saya akan tunjukkan sekali lagi. Ya, berikutnya ini kita ingin menunjukkan penggunaan ISO yang sangat tinggi. Dalam hal ini saya push ke yang tertinggi, yaitu di 12.800, dan kita akan cermati hasilnya nanti. Nah, terlihat lebih kasar dan berbintik-bintik. Selanjutnya saya ingin mencoba dengan ISO yang lebih rendah, dalam ini 800. Nah, sekali lagi berarti ada dua hal lain yang harus disesuaikan. Saya turunkan kecepatannya ke 1/25, karena kalau lebih rendah lagi saya khawatir akan shaking. Sedangkan F-nya di paling besar bukaannya adalah 56, sehingga mau nggak mau itu yang harus kita terima. Tapi yang penting saya mau tunjukkan bahwa dengan ISO yang lebih rendah, pasti yang terjadi adalah under exposure, tapi kepekatannya mestinya lebih baik dibanding ketika ISO-nya tertinggi. Nah, kita bisa lihat